61% anak muda merasa takut dihakimi oleh orang tua mereka ketika mereka ingin bertanya tentang edukasi seksual. Padahal orang tua memegang kunci penting dalam hal ini. Dia penasaran, terus mau nyoba, terus akhirnya entah itu kebebasan, kan banyak kasus kan yang married by accident gitu. Terus sudut pandangku tentang mereka yang banyak tanya tanpa membaca. Katanya sekolah tapi apakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama kita. Saya Safira Mauda. Saya Mandri Desa. Oke. Malam ini kita bakal bahas lanjutan ya. Kemarin kan terakhir kita bahas tentang pelecehan seksual ya. Kita membahas tentang kelanjutan pelecehan seksual aja sih. Iya, masih berkesinambungan sama materi yang kemarin. Kita bakalan bahas tentang sex education nih di sini. Sex education, yes. Apa sih pengertian sex education sendiri? Tadi sempat dengerin, sex education merupakan istilah untuk mendeskripsikan pendidikan tentang anatomi seksual manusia, reproduksi seksual, seksual intercourse, dan aspek lain tentang perilaku seks manusia. Sebelumnya sudah baca-baca juga di internet dan ada riset. Dari riset yang dilakukan oleh Durex Indonesia pada tahun 2019 soal kesehatan reproduksi dan seksual, 61% anak muda merasa takut dihakimi oleh orang tua mereka ketika mereka ingin bertanya tentang edukasi seksual. Padahal orang tua memegang kunci penting dalam hal ini. Nah, menurut kamu nih sebagai orang tua yang notabene anaknya masih kecil dan bakal beranjak dewasa nantinya, apalagi perempuan kan, menurut kamu gimana nih pendapat tentang? Menurutku tentang sex education itu di zaman sekarang kan kita sudah harusnya nggak tabu ya dengan hal-hal seperti itu, dan kita harus memberikan edukasi tentang seks itu sedini mungkin sih menurutku. Cuman kan dengan bahasa yang harus seusia dengan anak kita. Contohnya mungkin gini, kalau anakku di usia 1-2 tahun atau di bawah ya masih kecil lah, di usia kecil menurutku harus kita memberikan seks tentang pengenalan tentang anatomi dulu sih. Terlebih misal cewek ya, kamu punya bagian-bagian apa dalam tubuhmu, itu kita kenalkan sih. Itu jangan sampai, yo kadang memang ada beberapa anak yang cerdas menanyakan kenapa, mohon maaf tentang ketika dia udah beranjak dewasa, kok payudaraku semakin membesar, kenapa ya benar gitu. Itu harus kita berikan bahwa ada hormon-hormon tertentu dalam tubuh si cewek itu kan harus seperti itu. Kemudian kalau si cowok juga nanti akan sunat. Kenapa kita harus sunat? Itu kan menurutku juga perlu kan dibahas tahu seperti itu. Walaupun memang itu ajaran agama harus sunat, tapi dalam segi kesehatan juga ada manfaatnya sih. Seperti itu. Nih itu yang dari kecil ya, pengenalan anatomi. Kalau semakin besar mungkin ada hal yang kamu boleh dilakukan atau belum boleh dilakukan, dan ada yang memang ya kamu nggak boleh melakukan itu harus dijelaskan juga sih. Nah, tapi kalau dalam cewek mungkin versimu kan dulu kamu mengalami fase ini, menstruasi kan, menstruasi. Menurutmu seks edukasi tentang menstruasi itu kan harus termasuk seks edukasi ya? Itu harus kan dikasih tahu terlebih untuk anak perempuan kan? Cara penyampaiannya gimana sih? Menurutmu kan anak perempuan beranjak yang rata-rata, aku kira dulu rata-rata SMP itu baru, tapi sekarang kan SD itu. SD dulu aku SD tuh, kamu dulu cerita dikit deh. Dulu aku pertama kali menstruasi itu SD kelas 6. SD kelas 6 mau SMP sih sebenarnya, berarti ya masuknya usia SMP lah, pokoknya kelas 6. Terus itu pertama kali banget, dan mungkin karena belum paham gimana tentang menstruasi, jadi ibu yang bilangin kalau menstruasi itu gini. Terus nanti kalau pakai apa sih, pembalut, nyucinya gini. Terus mau pembalut dicuci? Oh, ada versi beda-beda nih. Ada yang katanya dicuci, atau ada katanya ya udah langsung dibuang soalnya itu kotor. Tapi ada yang kayak dicuci dulu lah, kan maksudnya ada darahnya gitu loh, maksudnya jorok lah kalau nggak dicuci. Sebelum dibuang dicuci dulu. Nah, ya iya. Emang tapi kan pembalut itu kotor ya wes dibuang aja. Enggak lah, ada ya, tapi mungkin ada beberapa orang yang gitu sih, tapi ya pribadi masing-masing sih menurut aku. Iya. Terus apalagi pengalamanmu dulu ketika ibu ngasih tahu apa sih tentang itu?
ya ngasih tahu, maksudnya kayak ini namanya menstruasi, mesti ya basic dulu sih, kayak ini maksudnya berarti kamu udah mulai beranjak dewasa, maksudnya berarti ya ini yang boleh dilakuin, maksudnya kamu berarti udah apa namanya, apa dewasa, bukan kalau dia remaja dong, remaja. maksudnya ya apa balik maksudnya batas udah balik udah wanita. tahu harus kewajibannya ngapain aja gitu. Iya. Tapi menurutmu kamu rasa nggak telat nggak dikasih sex education terhadap orang tuamu? Mungkin iya sih, soalnya hitungannya masih nggak terlalu modern gitu. Iya nggak? Maksudnya kalau orang tua kita dulu gitu loh, nggak terlalu modern. Terus mungkin lingkungannya juga masih tabu buat ngebahas itu. Gitu. Berarti memang era sekarang harus nggak harus seperti itu lagi. Kalau dulu Iya. kamu rasa bahwa kan kamu tahun 2000-an ya, di tahun 2000-an aja membahas tentang seks masih tabu sih. Harusnya mungkin sekarang aku berharap sih nggak lagi. Aku juga belajar sih, anakku misal tanya, ya ini apa, ya aku tak jawab sesuai dengan umurnya. Nggak mungkin aku membahas tentang kayak nggak beda kayak gini sih. Anak kecil yang sering ditanya orang tua, ya adik itu keluarnya dari mana sih, kok bisa mbok beli adik kan gitu. Hal seperti itu kan membuat orang tua kan kita nggak siap, kita kelakuan, nah kita bingung. Padahal itu kan penting kan gitu. Itu penting memberitahu sesuai dengan usianya seperti apa. Ya memang kalau kita nggak siap juga memang kadang banyak anak-anak kecil mempertanyakan yang wah kok bisa tanya seperti itu loh gitu loh. Tapi ya tugas kita memang harus memberitahu sebagaimana biar yo nalar anak itu berjalan tapi sesuai dengan pengembangannya gitu. Ya maksudnya sekarang juga kan teknologi udah makin maju kan, maksudnya semuanya tuh serba cepat, serba modern gitu. Harusnya kita tetap ngikutin, maksudnya sekarang anak-anak kecil aja udah pinter gitu, pakai HP nyari di internet apa gitu pasti udah pada bisa lah. Tapi yang dia belum membaca, saya bisa voice pakai YouTube mencari apa gitu ya. YouTube juga bisa, belum bisa ngetik, belum Menurut bisa itu juga baca, ada bisa masuk. plus minusnya. Itu bahaya ketika kita nggak bisa ngontrol juga loh. Anak tahu mencari apa, kalau kita nggak diberikan edukasi tadi, terus dia melihat hal yang di media itu ternyata hal yang nggak seharusnya dia lihat di usia segitu. Itu ketika kita nggak memberikan pengertian, itu boleh itu enggak, juga sangat bahaya kan. Dia akan mencari hal-hal yang sepenasaran itu di media kan. Tapi pengawasan orang tua juga sepenting itu gitu. Nah, pengawasan orang tua harus sepenting itu yo. Antara susah-susah gampang, tapi lebih bagusnya sih memang membuat apa sih? Membuat si anak itu belajar itu speak up. Mending dia menanyakan apapun ke orang tua daripada dia harus diem-diem melihat di media. Karena penyaringan media sekarang yo memang banyak, terlalu luas kan gitu. Dan terlalu luas sih juga. Terus ini menurutmu juga efek ketika di zaman sekarang ya, efek ketika nggak diberikan sex edukasi sejak dini apa sih? Ya itu tadi balik ke yang mereka bakalan penasaran terus nyarinya tuh nggak bertanya, tapi kayak nyari entah di internet, entah di luaran sana nyari kan. Itu maksudnya kalau semisal dia nggak bisa ngebatasin diri atau dia nggak bisa, oh ini loh, ini aku tanyain aja ke orang tua, maksudnya paham ya, aku bingung. Maksudnya mending dijelasin sama orang tua gitu biar paham, maksudnya ini loh pelan-pelan gitu. Tapi itu ya, menurutku PR juga sih sebagai orang tua, harus bisa membuat kata-kata yang ya bisa dipahami yang bisa dengan bahasa sederhana yang bisa dipahami. Itu sih PR itu terus terang kalau untuk wanita di usia itu. Mungkin kalau untuk yang kecil nanti pembahasan tentang anggota tubuh dan lain sebagainya. Tapi semakin dewasa kita harus membahas tentang yang lebih detail lagi, bahwa ketika kamu habis menstruasi kamu punya hak seperti ini, punya kewajiban seperti ini. Semakin dewasa lagi juga harus punya efek ketika kamu dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Karena yang kemarin kita bahas tentang pelecehan seksual pun terjadi pada anak-anak juga. Itu kan ada karena dia nggak tahu kalau itu ternyata tuh pelecehan seksual. Anak-anak yang nggak diberikan pendidikan itu kan akan menganggap mungkin itu biasa ya. Tapi kita harus membatasi bahwa mana saja yang nggak boleh dipegang sama lawan jenis seperti itu. Bahkan orang terdekat ya yang sekiranya membahayakan ya, itu yang kecil. Yang dewasa ngaruh nggak sih kenapa ada pernikahan dini dan sebagainya? Ngaruh sih. Itu juga karena kurangnya seks education. Beda ya sama misalnya memang dia udah menikah itu kan karena wis
udah siap Siap secara mental. keseluruhan. Nah keseluruhan nggak hanya terus itu karena berbanyak juga kan pernikahan dini yang terjadi karena ya nggak tahu sih, mungkin banyaknya keenakan atau rasa penasaran setiap manusia remaja yang membuat itu. Tapi menurut Bi, Menurutku itu bisa jadi salah satu faktor ya, tapi kan ada akibat akibat yang kayak dia penasaran terus mau nyoba, terus akhirnya entah itu kebablasan. Kan banyak kasus kan yang married by accident gitu. Terus tapi ada juga faktor lain yang kayak semisal mohon maaf tapi kayak masih di pelosok desa gitu kan, kadang masih ada perjodohan gitu. Bisa ada perjodohan dari orang tua gitu. Terus kadang ada emang lingkungannya kalau umur segitu nikah gitu. Ada sih masih ada kayak di umur segini kalau di daerah sini emang ya masih sekolah, masih ngejar kuliah atau masih apa gitu. Tapi ada juga di daerah lain yang kayak umur segitu udah pada nikah gitu, udah emang harus nikah sama orang tua atau gimana gitu. Tradisi mungkin ya, tradisi ada yang mereka lulus SMP itu berarti umur belasan kan. 15. Ada di beberapa desa mungkin memang ada yang di usia belasan seperti itu udah dia. Yang di anak-anak daerah lain itu benar kata masih mencari, masih sekolah kejenjang penting, tapi di beberapa kasus di desa itu memang ya wis malah sekolah kayak rapi gitu. Soalnya kayak mungkin apalagi kalau anak pertama biasanya dari yang pernah aku dengar atau apa gitu, anak pertama gitu biasanya kayak dalam maksudnya dia masih punya adik-adik yang harus sekolah, makanya dia nikah buat mencukupi biaya pendidikan adik-adiknya gitu kan, nanti bisa ditanggung suami mungkin gitu. Lene itu nggak tuh madem melu apa Mas IP ya akhirnya gitu. Bisa ya mungkin seperti itu ya. Ya masing-masing ya pengen ya. Oke, siap. Itu sih akibatnya karena sex education enggak tidak terlaksana dengan baik, makanya kadang ada beberapa remaja atau anak-anak yang tadi itu mencari sendiri, terus penasaran sendiri, takutnya kalau nggak diedukasi dari awal mereka terjerumus ke hal yang tidak gitu. Nanti kan juga penyesalan di akhir kan, nggak mungkin di awal. Yang awal itu pendaftaran ya kan. Ya itu sih hati-hati buat cewek-cewek terutama. Maksudnya soalnya kalau kayak gitu kan yang kelihatan rugi banget yang cewek dong pasti. Maksudnya cowok nggak kelihatan, pasti yang kelihatan rugi banget yang cewek. Itu rata-rata yang bahas sex education tentang seks edukasi, memberikan seks edukasi terhadap anak laki-laki ya, menurut gue penting. Soalnya kayak ya di situ bakalan ngajarin memperlakukan perempuan dong pasti. Iya setuju aku. Berarti mengajarkan cowok untuk memperlakukan wanita tuh menghormati wanita ya. Menghormati wanita iya sih. Menjaga wanita. Kalau ya walaupun sekarang banyak orang tua sing bangga dengan anaknya. Saya itu di apa sih? Itu temennya dijailin pokoknya loh. Ada orang tua yang ternyata itu enggak juga sih. Itu takutnya membekas di pikiran, akhirnya tetap dilakukan sampai dia beranjak dewasa dan seterusnya ya. Kadang kan maksudnya kalau masih kecil dilakuin kan ya udah mungkin ya anak kecil gitu, tapi kalau dibiasain sampai gede kan udah gede gitu loh. Maksudnya pasti harusnya punya batasan antara cewek sama cowok, apalagi udah balik tuh udah remaja gitu. Tapi banyak sih, maksudnya kayak dulu aku juga, maksudnya dulu teman-teman atau apa kayak pas kecil tuh wah gini-gini, maksudnya bareng-bareng bener-bener, tapi pas gede udah punya rasa malu sendiri gitu loh. Maksudnya kayak udah nggak bisa sedekat dulu, mungkin karena ya itu sih, maksudnya udah iya aku tahu alami gitu loh dari diri sendiri buat ngebatasin gitu, kayak malu gitu, terus banyak malunya gitu. Oke lah, banyak malunya, berarti sex education sangat perlu ya? Perlu sekali. Nah, pesan buat kita bukan menasihati, buat semua nih, buat orang tua, ayolah kita bareng-bareng memberikan sex education. Bukan lagi kita menganggap hal tabu seperti itu, tapi kita harus memulai dari lingkungan terdekat kita agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, agar tidak terjadi hal yang merugikan antar manusia-manusia lainnya. Sama-sama saling menjaga mulai dari lingkup terkecil kita. Apalagi kan remaja masa bisa dibilang masa beranjak lah, maksudnya masa peralihan yang dia tuh penasaran itu sama hal-hal baru gitu. Kalau emang nggak dijaga kan takut. Apalagi di usia remaja kan dia lebih banyak waktu untuk teman-teman daripada orang tua. Dia akan lebih terbuka dengan teman daripada dengan orang tua.
Soalnya mungkin mewakili ya, dia bercerita ketika dia ngerasa nyaman gitu. Kalau dia nggak punya kenyamanan di sini ya dia bakal nyari kenyamanan di orang lain buat cerita gitu. Iya sih. Berarti kayak sing kata Wani siapa ya? Sing anakmu bukan anakmu, kamu bisa memiliki raganya tapi tidak dengan Ceritanya. tapi tidak dengan pikirannya gitu ya. Gitu sih. Cukup ya sekian ya. Lumayan kita malam-malam Ngisi waktu. dongeng sebelum tidur. Waduh, dongengnya mikir ya. Oke, cukup ya, itu podcast Kali sudut pandang kali ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank warahmatullahi you. wabarakatuh. Nantikan episode selanjutnya. Dadah.